Pertanyaan seperti ini sangat sering terlewatkan. Kita membaca Al-Quran terlalu akrab, terlalu sering, sampai akhirnya kita lupa untuk terkejut. Hari ini, ketika kita membaca ayat tentang matahari, tentang bulan, tentang siang dan malam, tentang falak, semuanya terdengar biasa. Kenapa? Karena kita membacanya dengan otak abad modern. Kita lahir setelah teleskop, setelah observatorium, setelah Kopernikus, setelah Kepler, setelah Galileo, setelah Newton, setelah kosmologi berkembang. Maka ketika Al-Quran berkata bahwa benda-benda langit bergerak, bahwa bulan punya fase-fase, bahwa siang dan malam punya ritme, bahwa semuanya beredar dalam falaknya, kita merasa, ya memang begitu. Bukankah sekarang semua orang juga tahu? Padahal justru disitulah letak persoalannya. Karena yang membuat ayat ini luar biasa, bukan karena kita membacanya hari ini. Yang membuat ayat ini mengejutkan adalah karena ia turun 1400 tahun yang lalu. Disampaikan oleh seorang hamba Allah yang umi. Dan kalau kita mau jujur, manusia kuno memang sudah lama melihat langit. Mereka tahu matahari terbit dan tenggelam. Mereka tahu bulan berubah bentuk. Mereka tahu siang dan malam berganti. Mereka tahu musim, tahu fase, tahu pola. Tapi satu hal yang belum mereka miliki saat itu adalah kosmologi modern yang matang. Belum ada teleskop modern. Belum ada Kepler yang mematangkan bentuk orbit. Belum ada Newton yang menjelaskan mekanika gravitasi. Belum ada fisika langit seperti yang kita kenal hari ini. Nah, sekarang lihat bagaimana Al-Quran berbicara. Bukan satu ayat terpisah, tapi rangkaian yang utuh, berlapis, dan sangat sistemik. Surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada tempat ketetapan baginya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Perhatikan, Al-Quran tidak berkata, matahari sekedar terlihat terbit dan tenggelam. Tidak. Ia memakai kata tajri. Tajri berjalan, bergerak, melaju. Artinya, matahari tidak digambarkan sebagai benda langit yang diam. Ia digambarkan berada dalam gerak. Dan gerak itu bukan acak, karena langsung ditutup dengan dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Jadi dari awal, Al-Quran sudah meletakkan satu fondasi besar. Langit bukan kekacauan. Langit adalah ketetapan dengan keteraturan. Surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan telah kami tetapkan baginya manzilah-manzilah, hingga ia kembali seperti tangkai kurma yang tua. Di sini, Al-Quran tidak sekedar menyebut bulan sebagai benda bercahaya, tetapi ia berkata, qaddarnahu manazil. Kami tetapkan baginya manzilah-manzilah. Artinya bulan punya tahapan fase, posisi-posisi siklus yang terukur. Ini bukan sekedar bahasa puitis. Ini adalah bahasa observasi yang presisi. Dan penutupnya, hatta ada kal urjunil qadim. Hingga ia kembali seperti tangkai kurma tua yang melengkung. Sebuah gambaran visual yang sangat dekat dengan fase bulan sabit tua. Surat Yasin ayat 40. Las syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada falaknya. Nah, inilah klimaksnya. Setelah ayat 38 bicara tentang gerak matahari, setelah ayat 39 bicara tentang fase-fase bulan, maka ayat 40 menegaskan, matahari tidak melampaui batas sistemnya. Bulan punya jalurnya. Malam dan siang punya ritmenya. Dan semuanya tunduk pada keteraturan. Lalu ditutup dengan kalimat yang sangat agung. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing beredar, berenang, di dalam falaknya, pada orbitnya. Disinilah kata kuncinya.
falak, falak, lintasan, orbit, jalur edar. Dan kata yasbahun, yasbahun, berenang, meluncur, bergerak terus-menerus. Ini adalah alam semesta yang dinamis, tetapi tunduk pada hukum. Kalau kita baca surat Yasin 38-40 secara utuh, maka yang kita lihat bukan sekedar ayat yang indah. Kita sedang melihat struktur kosmis. Matahari bergerak, bulan punya fase-fase terukur, siang dan malam punya ritme. Tidak ada tabrakan fungsi yang kacau. Semuanya beredar dalam falak. Ini bukan bahasa metaforis. Ini bukan sekedar puisi. Ini adalah bahasa sistem, bahasa keteraturan, bahasa ketetapan, bahasa kosmologi. Dan disitulah salah satu letak keagungan Al-Quran.